Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian rahimakumullah, tentu kita harus selalu bersyukur pada Allah, bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyadari bahwa kehidupan di zaman sekarang ini dengan berbagai problemnya, kalau dikaitkan dengan kebenaran, kebaikan, mungkin banyak orang yang pesimis. Tetapi kata pesimis itu sangat bertentangan dengan keimanan, apalagi ketakwaan. Sebab bagi kita salah satu kekuatan Islam, iman, apalagi takwa, itu sebenarnya menciptakan orang-orang yang selalu optimis. Artinya ketika kita menghadapi apapun lalu kita pesimis, sebenarnya itu yang bermasalah adalah keimanan kita dan ketakwaan kita. Karena itu pada malam hari ini kita ingin bicara takwa dan optimisme kita. Maka pertama kita harus merenungkan kata-kata hebat tentang takwa yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu an. Ali bin Abi Thalib menyatakan yang pertama yang harus ada pada diri kita ketika kita menginginkan ataupun menyatakan saya ini harus menjadi bertakwa, maka yang pertama kita harus memiliki al-khaufu minal jalil, rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Kalau kita gunakan kalimat ini, maka ketika ditanya kenapa sih kok begini-begini, ya karena nggak takut sama Allah. Coba kalau takut sama Allah, selesai. Tidak ada masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Kalau kita punya ya pemimpin yang takut sama Allah, ini udah selesai. Bahkan kita akhirnya harus mulai merenung bahwa pantas saja salah satu kalimat dalam surat yang disunnahkan untuk dibaca sebelum tidur, yang jumlahnya 30 ayat, surat apa Pak? Al-Mulk. Itu kalimat bicara tentang ya, apa, ini kan kalau pertanyaannya begini, apa kira-kira yang harus kita miliki ketika kita menginginkan mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan pahala yang besar. Lama ini kan mungkin ya kalau melakukan ini Pak Ustadz dapat ampunan, kalau banyak istighfar dapat ampunan gitu ya, kalau melakukan amal yang hebat ini dapat pahala besar. Padahal kita setiap hari membaca ayatnya. Kalau kita membiasakan baca surat Al-Mulk sebelum tidur, maka kita sebenarnya dapat pesan itu. Apa yang harus dimiliki agar kita bisa mendapatkan ampunan dan bisa mendapatkan pahala yang besar.
Kan sama yang disebut sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Innalladzina yakhshawna apa? Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Rabb mereka, itulah yang Allah janjikan apa? Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka akan dapat ampunan dan mereka juga akan dapat pahala yang besar. Jadi kalau ditanya, saya ke masjid kalau mau dapat ampunan Allah, kalau mau dapat pahala yang besar, berarti ke masjid saya harus karena takut kepada Allah. Selama ini jadi bukan jurusnya sekedar dipaksa terus menerus lalu menjadi biasa. Ya kalau menjadi biasa ntar biasa aja. Jadi dipoles, setelah terbiasa muncul bahwa saya melakukan ini harusnya karena apa? Ada rasa takut dalam hati saya kepada Allah. Itu akan menjadikan datangnya kita ke masjid insya Allah bisa menghasilkan maghfiratun wa ajrun kabir, bisa mendapat ampunan, bisa juga mendapat pahala yang besar. Berarti kalau kita pakai ke semuanya, istighfar yang seperti apa yang dapat ampunan Allah? Istighfar yang disertai rasa takut pada Allah. Kalau istighfar doang ya sambil nipu bisa istighfar nanti. Wah, habis nipu lagi astagfirullah, saya nipu, astagfirullah. Bukan itu. Jadi kata kuncinya di situ. Bahkan kalau kita mau merenungkan lagi, kira-kira nih kalau kita mau memberi nasihat kepada keluarga kita, nasihatnya singkat 5 menit, agar kita atau agar keluarga kita insya Allah kalau dipegang kalimat itu tidak akan masuk neraka, nasihatnya apa kira-kira? Dan kita harus waktu-waktu ngasih nasihat, saya ngasih nasihat 1 menit lah atau 2 menit, tapi nasihat itu kalau benar dilaksanakan oleh keluarga kita maka dia tidak akan masuk neraka. Apa nasihatnya? Kan sebenarnya indah agama kita. Apa nasihatnya? Kan Bapak kalau coba nasihatin kita Pak lah biar selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat kan salah satunya apa? Tidak masuk neraka. Nanti kita akan bawa kalimat ini kepada poin nomor 2 dari sahabat Ali radhiyallahu an. Apa nasihat kita harusnya kepada keluarga kita? Kita masih bisa pakai surat Al-Mulk sebenarnya. Ayat 10. Surat Al-Mulk ayat 10 apa? Wa qalu law kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini kan Allah memberitahu kita isi hati dan mulut yang diucapkan oleh orang yang masuk neraka. Allah mengatakan mereka itu ngomong, lau sekiranya kunna, kami dahulu, maksudnya kami dahulu apa? Ketika di dunia, nasma'u, mau apa nih? Dengar, au na'kilu, juga mau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, maka kami tidak akan masuk neraka. Jadi orang yang masuk neraka itu udah ketahuan, nggak mau dengar, nggak mau mikir.
Jadi nggak mau dengar, nggak mau mikir, masuk neraka. Mari kita coba seberapa ya jelas pendengaran kita, dan kalau kita bicara mendengar dan berpikir kan berarti apa? Memperhatikan dengan teliti gitu. Kalau kita mau memperhatikan dengan teliti, maka sebenarnya kita jadi malu gitu. Cuman sayangnya selama ini kita apa? Kita sering nggak mau dengar dan nggak mau berpikir. Ada orang rajin sholat, terus dia korupsi, di mana titik nggak masuk akalnya. Dia sholat rajin tapi korupsi, di mana coba letak masalahnya? Dan akhirnya kita akan tahu bukan hanya dia sih, saya juga selama ini nggak mau mikir, artinya kita kurang perhatian. Berapa kali Bapak sebut nama Allah sehari? Kalau Bapak rajin sholat, yang nama Allah yang kenceng aja disebutnya berapa kali? Masa 5 kali? Enggak lah Pak. Itu Allahu Akbar dan Sami Allahu liman hamidah, kan Allah semua itu. Berarti ada berapa? 6 kali 17 minimal. Berarti berapa 6 kali 17? 6 kali 17 102. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti 2 kali 5 berapa? 10. Berarti 100. Itu masa 112 kali ini kalau dia belum tambah zikir, belum asyhadu alla ilaha illallah, berarti kali 9. Allahnya akan syahadatnya ada 9. Kan tahiyat awal ada syahadat. Allahumma sholli. Nah, itu kan berarti 2 kali 9 18. 130. Kita belum yang di Al-Fatihah belum. Jadi yang tadi aja yang jelas-jelas, yang keras-keras, 130 nyebut nama Allah terus korupsi. Itu kan yang sebenarnya nggak masuk akalnya. Maksudnya apa? Korupsi karena saya sayang sama anak. Orang anaknya aja disebut sehari berapa kali? Apalagi istri, ini bapak-bapak nyebut istri berapa kali sehari? Itu nama Allah. Coba tambah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, jadi berapa itu? (500 kurangi 5 kan? Tambah 130, coba berapa tuh? Masa korupsi? Tapi dia korupsi berarti apa? Karena dia ngomong, dia lakukan, tapi nggak dengar sama nggak mikir. Itu kita baru dari dengar sama mikir sholat kita aja, harusnya kita nggak pernah berbuat apa? Ya Allah, saya ini nyebut nama Allah bisa 1000 kali, ditambah dengan apa? Sebelum tidur dia nyebut nama Allah, dia suka dengan istighfar, la ilaha illallah. Udah berapa? Bisa 1000 kali kita menyebut nama Allah dalam satu hari. Kalau 1000 asma Allah kita sebut sambil kita dengerin, sambil kita pikirkan, korupsi nggak kira-kira? Jadi kita jarang mau mendengar, jarang mau berpikir, sehingga yang kita lakukan ini jadi apa? Robot kan. Coba saya tanya, kalau ya kita kali Bapak sholat seumur hidup, berarti sudah nyebut asma Allah berapa banyak?
Waduh, udah. Jadi saya pesan mudah-mudahan kita semua bertekad dari ini, mari kita sebut nama Allahnya sambil dengar sambil mikir. Allahu Akbar sambil dengar sambil pikir, jangan Allahu Akbar doang, sami Allah aja gitu ya. Jadi kalimatnya singkat yang dipesankan. Makanya kalau kira-kira anak-anak kita, keluarga kita, kalau dinasehatin kita sukanya yang singkat atau yang panjang? Jujur, anak-anak kalau mau dikasih tahu oleh kita suka yang singkat atau yang panjang? Nah, singkat kasih tahu aja. Kamu hidup ini buka telinga, buka apa? Pendengaran. Insya Allah kalau benar kamu lakukan, kamu tidak akan masuk neraka. Siapa yang bilang? Allah. Dalam surat Al-Mulk ayat 10 tadi. Ya, surat 67 ayat 10. Jadi kenapa selama ini sholat kita kurang nikmat? Karena kita sih sholat, tapi kita nggak mau dengar, nggak mau berpikir. Jadi jangan susah-susah kalau bertanya tentang apa? Bagaimana Pak Ustadz agar muncul rasa takut pada Allah? Udah pakai itu aja dulu. Dari sholat aja, dari sholat kamu pakai denger, pakai mikir. Kamu berapa kali setiap hari menyebut asma Allah? Jadi kalau mau jujur, Allah ini sangat apa? Sangat jelas menuntun kita masuk surga. Karena apa? Orang muslim yang baik pasti dia apa? Menyebut asma Allah lebih banyak daripada asma-asma yang lain. Bisa dibayangkan tuh. Jadi ini belum lagi dia katanya dapat dari gurunya harus la ilaha illallah 1000 kali. Berlah makin banyak lagi. Makin banyak lagi. Tapi giliran ada dosa susah ngerem, kan berarti apa? Oh, berarti pas mengucapkannya kurang dengar dan kurang berpikir. Yang kedua, Ali radhiyallahu an menyatakan al-amalu bit-tanzil. Amal kita mari kita hubungkan dengan at-tanzil. At-tanzil itu nomor 1 Al-Quran, nomor 2 hadis-hadis. Selama ini kita salah, malah Al-Quran dan hadis menjadi ribut kita dalam amal. Salah, harusnya amal kita diserasikan dengan Al-Quran dan hadis. Apa maksudnya? Saya nggak mau yang jauh-jauh dulu, yang dekat-dekat dulu. Surat dari Al-Quran yang paling banyak Bapak ucapkan surat apa? Surat Al-Fatihah. Kalau dihitung-hitung saat dari Bapak mulai sholat, kira-kira Bapak sudah berapa kali melafadzkan Al-Fatihah? Banyak lah gitu ya. Susah ngitungnya soalnya banyak gitu. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan banyak orang baca Quran itu dia hanya tertuju kepada akhir ayatnya. Apa maksudnya? Dia cuman baca gitu ya. Kalau namanya baca Quran, dia hanya tertuju kepada akhir ayatnya, kan cuman apa? Membaca. Apa maksudnya cuman baca? Baca itu Pak, kita menyapa suratnya sampai selesai. Tapi suratnya tidak menyapa kita kan. Ulama kan menyebutnya apa? Berinteraksi dengan Al-Quran atau bukan berinteraksi? Arti berinteraksi itu searah atau dua arah? Dan disebut interaksi satu arah atau dua arah? Jadi kita negur dia, dia negur kita.
tadi Al-Fatihah. Harusnya dari Al-Fatihah itu negur kita apa? Pakai yang singkat saja. Dalam surat Al-Fatihah itu ada akidah, ada ibadah, asalnya ada muamalah, tapi muamalah saya sebut tentang untung dunia, untung akhirat. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin itu orang yang benar berimannya, kemudian dia benar kepada Allahnya, maka dia dapat dunia tapi juga dapat akhirat. Karena kalau dapat dunia nggak dapat akhirat tuh bisa dimurkai Allah, bisa juga apa? Sesat. Ya dapat dunia tapi dia dimurkai Allah dan sesat. Kalau kita kan disuruh apa? Dapat dunia yang tidak dimurkai Allah dan juga tidak sesat. Berarti apa? Dapat dunia, dapat akhirat. Al-Fatihah menegur kita. Itu salah satu kalimat al-amalu bitanzil, itu adalah dalam amal ada urusan kita dengan at-tanzil. Dan yang paling harus kita gunakan setiap hari adalah Al-Fatihah. Karena kalau kita sholat fardu tambah sholat sunnah tambah sholat duha tambah qiyamul lail, berapa Al-Fatihah yang Bapak sapa? Banyak bener gitu ya. Tadi sudah Allah, sekarang Al-Fatihah. Saya ingin kita mulai menggunakan kalimat memperhatikan tadi. Mendengar, berpikir itu adalah memperhatikan. Mari kita ajak Al-Fatihah memperhatikan perilaku kita. Kita mau ambil contoh apa? Ya. Ambil contoh misalnya kasusnya anaknya mencari kerja. Berarti apa maksud akidah dalam mencari kerja? Apa arti akidah bagi kehidupan kita? Itu adalah apa hubungan Anda dengan Allah dalam masalah tersebut. Harusnya yang kita tanya kepada anak, kamu mau kerja di situ, apa urusan kamu dengan Allah di situ? Itu harusnya pertanyaannya. Bukan kamu kerja di situ gajinya berapa, ininya berapa, itu udah potong kompas langsung apa? Untung dunia doang, kadang-kadang nggak mikirin akhirat. Gitu. Harusnya yang ditanya pertama kali, apa urusan kamu dengan Allah? Itu yang dimaksud akidah. Jadi bicara akidah tuh jangan debat, akhirnya pusing. Harus ada. Saya ingat ya, Profesor ahli pendidikan itu mengatakan, karena dulu dia sebelum kuliah itu di pesantren terus, nggak pernah sekolah umum. Lalu dia mengatakan kelemahan ya pesantren yang kadang-kadang masih ada hingga hari ini, dia punya ilmu itu ya tadi ilmu yang dipelajari di pesantren. Begitu ke tengah masyarakat, maka dia kalaulah disuruh mengisi hanya memindahkan pelajaran yang di pesantren ke masyarakat. Nih kalau nggak terima nanti nanya sama beliau. Ya, ntar namanya siapa nanya kepada saya, dia lulusan pesantren. Jadi kenapa demikian? Karena tidak ada pola bahwa dari pelajaran pesantren ketika kamu sudah di tengah masyarakat, gunakanlah modal yang dari pesantren itu untuk memecahkan masalah masyarakat. Jadi contoh begini, di pesantren dia ngaji kitab, pas suruh ke tengah masyarakat, dia tengah masyarakat diem saja. Ketika nanti disuruh ngajar, dia ngajar kitab lagi kepada masyarakat itu. Tapi ketika nanti dari yang ngaji itu ada punya hutang belum bayar, ya dia nggak ada urusan dengan itu. Itu yang dimaksud oleh profesor tadi. Harusnya yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat kan bukan sekedar mengajarkan ilmu, ada apa? Memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. Jadi ketika Pak Ustadz
saya hutang sama apa namanya tengkulak atau bank tadi, bukan dalam kitab ini Bapak melakukan perbuatan haram, bukan itu. Masalah nanya itu, maksudnya kita ya udah, tapi jangan dilakukan lagi karena ini perkara yang haram. Terus gimana gitu ya? Ya saya nih gara-gara bunganya begini nggak bisa, ya sudah. Akhirnya si guru ini kan harus apa? Nyari siapa muridnya lagi yang kuat ekonominya, tanya kamu bisa nggak bayarin ini, nanti dia bayar ke kamu, tapi jangan pakai bunga. Itu namanya pemecahan masalah, bukan apa hukum haram tapi habis itu apa? Ya nggak ada pemecahan masalahnya. Jadi itu yang disebut profesor. Banyak sehari ini kadang-kadang ya dia pas di tengah masyarakat diem saja. Nanti kalau bisa menyampaikan lagi kalau sudah kembali ke pesantren, atau apa, kalaulah ke masjid disampaikan cuman memindahkan taklim pesantren ke masjid. Padahal maksud dari at-tanzil, ilmu dari Allah itu di samping didalami juga harus menjadi modal untuk memecahkan masalah kehidupan yang dijalani. Kalau kita kan diajari sekarang kadang-kadang belajar bukan malah mencari solusi, kalau perlu mengungkit-ungkit masalah biar masalahnya tambah panjang, itu kan kacau juga. Harusnya namanya belajar itu diajarin cara apa? Memecahkan masalah. Cari pemecahan masalahnya. Tadi ya, tanya kepada anak, urusan kamu cari kerja, hubungan sama Allahnya apa kamu? Ya nggak ada, apalagi nih bidangnya begini. Hidup pikir-pikir lagi lah. Buat apa kita hidup masa kerja nggak ada hubungan dengan Allah? Yang kedua, jelas kan ada tema ibadah. Kita tanya, kamu kerja di situ gimana ibadahnya? Gimana? Ada kesempatan nambah ilmu nggak kamu? Kenapa harus nambah ilmu loh? Nambah ilmu itu juga ibadah. Selama ini kan yang kita tanya ibadah cuma sholat aja Pak. Mencari ilmu itu ibadah. Jadi kalau dia kerja, dia nambah nggak ilmunya? Kalau nggak nambah ilmunya rugi juga Pak. Umurnya banyak, habis tapi nggak nambah ilmu. Padahal Al-Fatihahnya kita baca tadi. Kalau sama sholat sunnah bisa 50 rakaat itu, sama sholat duha, sholat malam gitu ya. 50 kali ketemu surat Al-Fatihah, terus Al-Fatihah itu dibiarin aja, nggak dipakai. Tanyakan. Sehingga ketika nanti ya dia ada problem, ada masalah, ya tadi kekuatan ibadah itulah bagi orang yang beriman yang digunakan modal untuk minta tolong kepada Allah. Jadi kalau kamu jelas ya ibadah, mencari ilmu jelas, maka pekerjaan kamu pasti jadi ibadah. Jangan sampai orang sekarang kerja sukses, gajinya sukses, tapi ibadahnya yang berantakan. Masa ibadah kalah sama biskota? Biskota aja berani nulis, sesama biskota dilarang saling mendahului. Masa ini sesama ibadah apa? Yang satu diambil, yang satu dibuang, ya nggak bisa. Ibadah harusnya apa? Lebih kompak lagi. Termasuk apa? Tadi untung dunia harus ada hasil akhirat. Nah, dari gaji kamu yang dapat tuh bagaimana? Kamu mau buat apa? Itu juga harus apa? Sampai. Kok Bapak nanya begitu? Itu maksud kita baca surat Al-Fatihah tiap hari. Nah, kan mantep jadi orang tua begitu. Makanya mulai apa? Mulai dengerin, mulai apa? Perhatikan coba. Kita ini kadang-kadang ya yang sering kasus kadang-kadang kita malu itu kasus apa? Kasus menikahkan misalnya. Udah dia rajin ya, pengurus DKM rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, giliran
resepsi pernikahan kadang-kadang lagunya saja, belum lagi yang nyanyi pakaiannya begitu, lagunya. Padahal kalau kita pakai surat Al-Fatihah, harusnya ketika bapak mau menikahkan anak, apa hubungan menikahkan anak dengan Allah? Itu dahsyat Pak, kalau kita tahu itu perintah Allah, dan perintah menikah itu bukan perintah biasa, karena Allah mengatakan wa min ayatihi. Bapak sedang mensiarkan ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Perhatikan Bapak, hebat terusnya. Satu. Jadi semangat ketika mau menikahkan anak itu nggak usah semangat. Jadi makanya menikah tuh nggak boleh sembunyi-sembunyi, kan itu wa min ayatihi, kenapa sembunyi-sembunyi? Ya. Kemudian yang kedua, ya, menikahkan itu ataupun menikah kan apa? Ada hubungan dengan ibadah. Resepsi pernikahan, walimah itu sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi makanya harus hati-hati, jangan sekali seumur hidup Pak Ustadz, nggak apa-apa. Kita ini kadang-kadang apa yang dilupakan itu, padahal apa, kita baca surat Al-Fatihah harusnya kan apa, ada nilai akidah, ada nilai ibadah. Jadi sebagai seorang muslim, apalagi bicara takwa, makanya salah satunya orang bertakwa itu dalam menakar sesuatu, melakukan sesuatu, jangan sama saja dengan orang umum. Kalau kita sama saja, kita yang telah menjatuhkan derajat kita nggak mau menjadi orang yang bertakwa. Kalau orang bertakwa harus beda dengan orang umum. Kok dia nikahin anaknya gitu? Sampaikan, nanti jelaskan. Dalam resepsi ini ada sunnah, berarti ini bagian ibadah. Saya harus hati-hati, jangan sampai rusak ibadahnya gara-gara walimah, resepsi. Berarti semua biaya yang dikeluarkan untuk resepsi karena dia ibadah, berarti nilainya apa Pak? Infak di jalan. Infak untuk ibadah itu infak di jalan Allah. Udah selesai kalau gitu Pak. Gimana resepsinya? Aduh, tekor resepsinya. Itu resepsi atau walimah sunnah Nabi atau dagang pakai tekor? Habisnya Pak Ustadz kemarin mah ngutang dulu jadi nggak ketutup. Masa infak ngutang gitu ya? Makanya namanya infak harus semampunya atau semaunya? Semampunya kalau infak itu. Resepsi itu jangan gengsi, jangan apa, lakukan sesuai dengan apa, kekuatan nih, karena saya infak, saya nggak berharap kembali, namanya juga infak. Kalau ternyata kembali lebih besar ya alhamdulillah, tapi niat awal bukan apa, bukan ada modal ada untung. Kalau ada modal atau untung, dagang atau walimah? Dagang. Padahal kita berapa kali tadi baca surat Al-Fatihah, minimal 17 kali. Ternyata kita ini negur terus, padahal kalau Bapak punya kawan nih di masjid, Bapak terus yang negur, dia nggak pernah negur, Bapak sakit hati nggak? Ini orang maunya ditegur saja, nggak pernah apa? Negur. Maunya disapa, nggak pernah menyapa. Tapi giliran dengan Al-Fatihah Bapak begitu, nyapa terus, tapi Al-Fatihah nggak pernah menyapa Bapak. Maka kita harus benar-benar berharga sekali sebenarnya dengan kalimat mendengar dan berpikir. Karena salah satunya al-amalu bitanzil, jangan jauh-jauh dulu, Al-Fatihah aja dulu yang paling akrab dalam kehidupan. Pertanyaan berikutnya, setelah menikah nggak punya anak, masalah nggak? Asalnya nggak masalah, karena kan dia tetap ibadah kan, walaupun belum punya anak. Tapi gara-gara
akidahnya nggak dipikirin, ibadahnya nggak dipikirin, yang dituju tuh cuma satu, saya menikah biar punya anak. Giliran nggak punya anak, udah dia hidupnya kacau. Nyesel saya nikah nggak sama dia, nggak punya anak. Kan punya anak nggak punya anak itu dunia atau akhirat? Dunia, gitu ya. Dunia itu bisa dapat, bisa tidak dapat. Tapi yang nggak boleh nggak dapat bagi orang yang beriman, akhirat apa dunia? Akhirat. Saya nggak bicara solusi, nanti bapak-bapak seneng, kan bisa nambah lagi Pak Ustadz kan itu mah urusan lain. Saya cuman sedang ketika tujuan dunianya nggak dapat, ini sebenarnya nggak masalah, jangan dianggap apa permasalahan yang harus dihancurkan, enggak gitu ya, enggak. Siapa yang sampai tua, itu kan kisah Al-Quran, sampai tua nggak punya anak, siapa? Nabi Zakaria, itu sampai apa tua gitu, nggak punya anak karena ngelihat Maryam dapat buah padahal nggak ada yang masuk ke situ katanya dari Allah, maka akhirnya minta juga sesuatu yang nggak mungkin Allah kasih. Saya juga kalau dibilang nggak mungkin ya nggak apa-apa lah, yang penting saya minta sama Allah, akhirnya dikasih kan. Padahal kan apa? Dianggap istrinya mandul, dia sudah lemah semuanya, tapi akhirnya lahirlah Yahya kan gitu ya. Ini kan harus dipegang oleh kita, bahwa sekali lagi kehidupan ini jangan ketika mau menilai hanya dari sisi dunianya, akhirnya kita putus asa, enggak. Makanya surat Al-Fatihah itu udah cukup, karena apa? Ada hasil dunia, ada akhirat, tapi yang utama hasil akhirat. Kalau dunia belum dapat nggak apa-apa, yang penting akhiratnya jangan sampai nggak dapat. Ini yang harus dipegang oleh kita ya. Itu al-amalu bitanzil. Kemudian yang penting juga Ali menyatakan ar-ridha bil qalil. Ridha dengan yang sedikit itu jangan diartikan ngenes, ya sudahlah memang ini saya cuman segini, itu namanya ngenes Pak. Padahal arti ar-ridha bil qalil, maka ini sebenarnya dahsyatnya sedikit gitu ya. Jadi kalau sudah kalimat ridha bil qalil, ini sedikit yang dahsyat, bukan apa? Sedikit yang ngenes. Selama ini kan memaknai ar-ridha bil qalil karena apa? Ya udahlah, gimana lagi? Itu ar-ridha bil qalil. Enggak. Ini yang titik optimisme itu adalah sedikit. Bagi orang yang bertakwa enggak boleh pesimis. Jemaah sekalian rahimakumullah, ar-ridha bil qalil ini sebenarnya terapi bagi orang-orang muslim yang ingin bertakwa, bahwa kemajuan Islam itu modalnya tidak sebesar kemajuan yang bukan menggunakan Islam. Biaya Nabi ya, menegakkan sebuah negeri itu tidak semahal biaya Fir'aun. Pasukan Nabi yang bisa mengalahkan pasukan Romawi itu biayanya tidak semahal pasukan Romawi. Pasukan Nabi, apakah sepatunya harus seragam? Apakah bajunya harus seragam? Maka ini yang harus dimiliki ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu semua orang berhak. Yang miskin berhak, yang kaya berhak, yang pemimpin berhak, yang rakyat berhak, yang penguasa berhak, yang pengusaha berhak, semuanya berhak. Tapi mindset yang harus dimiliki adalah mindset orang bertakwa yang sangat optimis. Pertanyaannya, kalau di jamaah
Masjid Al-Hidayah ada pengusaha muslim pengen bertakwa, kira-kira pengusaha muslim kita bisa nggak bersaing dengan konglomerat di Indonesia? Ya harus mengatakan bisa. Kenapa? Agar tapi kepalanya jangan sama. Wah bisa Pak Ustadz kalau modalnya sama. Ya kalau modalnya sama nggak jadi. Ar-ridha bil qalil, kemajuan yang dicapai oleh orang bertakwa itu nggak bicara modal yang sama. Apakah pasukan Diponegoro kekuatannya, modalnya sama dengan kekuatan Belanda? Lebih besar apa lebih kecil? Tapi dalam peperangan langsung menang siapa? Pasukan Diponegoro. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus melihat sebaliknya. Kenapa kalau ada pengusaha muslim yang bagus bertakwa, kenapa ini pada takut? Karena memang aslinya menakutkan. Kita belajar dari Palestina saja, kira-kira untuk mengalahkan Israel, kekuatan Palestina perlu 50% dari Israel nggak perlu. Kalau ada 10% aja pasti apa? Kalah. Makanya nih kalau baru 1%, wow diserang terus biar tidak mencapai 10%. Jadi mulai sekarang ar-ridha bil qalil itu memang kita dituntut untuk maju, tapi pasti bukan dari yang banyak, pasti dari apa? Yang sedikit itu. Takwa itu artinya sempurna. Maka salah satu kalimat takwa itu adalah min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dia merupakan gambaran kesempurnaan Islam, maka orang yang bertakwa tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Pertanyaannya begini, kalau ada orang muslim kaya sudah bertakwa, kira-kira akan banyak punya Ferrari, Lamborghini nggak? Kalau bertakwa nggak mungkin, karena kan nggak bisa dimanfaatkan. Kalaulah dia punya satu, buat ke masjid, buat ke pasar, buat itu, karena apa? Ya digunakan gitu. Karena apa? Arti takwa itu nggak boleh tidak digunakan. Ini bukan menjustifikasi ya, tapi berpikir. Berarti hari ini kenapa orang-orang kaya yang kafir nggak takut sama orang kaya yang muslim? Karena sama-sama sama mereka, sama beli ini bareng ya nggak takut. Coba kalau orang kayanya nggak mau beli itu, buat apa? Daripada beli itu saya akan selesaikan nih satu provinsi yang miskin, akan saya selesaikan. Ya takut. Bayangkan tinggal butuh 33 orang kaya muslim bertakwa, selesai 33 provinsi Pak, udah selesai. Nggak mungkin itu nanti gara-gara dibayar terus berubah suaranya, nggak mungkin. Jadi hari ini banyak orang muslim kaya, cuman kan pertanyaannya bertakwa atau tidak. Yang kita kaji sekarang, optimis itu bersama orang yang bertakwa. Optimis orang bertakwa. Kita sering terbuai, takwa itu kan di surat At-Tolak Pak Ustadz kan apa? Rizkinya lancar ini. Terus berarti orang yang tinggal di masjid Nabi yang ahlu sufah itu nggak bertakwa gitu, yang makan susah itu. Ya kita ini kan suka apa? Kehidupan kita rusak gara-gara apa? Kita membandingkan, gara-gara kita lirik sana lirik sini. Harusnya namanya takwa itu dua bersaudara, hidupnya sama atau berbeda? Berbeda. Teman akrab, hidupnya sama atau berbeda? Ya nggak usah niru-niru. Saya nanya sama bapak-bapak, biar kita tahu sebenarnya kita ini stres atau bahagia. Keluarga yang ideal itu keluarga siapa Pak? Ayo bapak-bapak, keluarga yang ideal keluarga siapa? Nah berarti bapak ketahuan stres. Kalau bapak jawabannya keluarga saya, berarti bapak bahagia. Kenapa harus keluarga bahagia? Ideal adalah keluarga saya. Ya karena bapak dari modal keluarga bapak itulah
Arti ideal itu bukan keluarga cemara, karena bapak nonton keluarga cemara, kalau suaminya begini, istrinya begini, berarti hidupnya bahagia. Bapak berarti ngenes hidupnya. Ya enak Pak Ustadz kalau istrinya taat, saya mau ini, oh berarti bapak hidupnya itu ngikuti yang begitu. Kalau nggak tercapai bapak stres terus. Padahal yang digambarkan keluarga di Al-Quran, ada nggak yang semuanya lancar? Nggak ada. Nabi Nuh ada nggak anaknya yang masuk neraka? Coba kalau gara-gara anaknya masuk neraka Nabi Nuh stres, ya masuk neraka juga. Kenapa Nabi Nuh tetap disebut sukses? Karena Nabi Nuh masuk surga walaupun anaknya masuk neraka. Jadi hidup itu bukan nonton sinetron, bukan berita medsos. Enak banget ya keluarganya ya, ininya hafal Quran ini. Terus bapak cuman ngelamun doang gitu, akhirnya tidak berjuang untuk keluarga bapak. Kenapa kita tidak mencontoh Nabi Yakub, anaknya 10 bandel semuanya, akhirnya Nabi Yakub berjuang gimana cara cari solusi agar anaknya nggak bandel. Itu kita Pak. Sekarang berbahagialah, anak saya yang 2 nurut, yang 2 tidak. Bapak yang nurut ini dijaga terus tadi, banyak mendengar, banyak berpikir. Yang masih bandel gimana caranya, doa ke sini, malam bangun ini. Jangan kita apa? Kayak etalase, saya malu ke masjid, anak saya masih begini begitu. Gara-gara kita tidak ngerti, tidak mau ngerti, kita tidak ar-ridha bil qalil. Kita ini orang-orang yang kesolehannya sedikit, cuma sedikit, terus kita ngenes, pengen mimpi doang kayak Nabi. Nabi begini begitu, yang dilihat enaknya, nggak melihat bagaimana ujian Nabi. Jadi mari kalau jamaah nih mau bahagia, hidup kita inilah yang harus bahagia. Istrinya cerewet, alhamdulillah. Anaknya ngeyel, alhamdulillah. Gimana caranya? Saya tetap berjuang. Karena apa? Ini pintu surga kita. Yang repot kata istri bapak, bapak yang nakal. Wah repot kalau itu, bapak juga yang nakal. Bapak kepala keluarganya. Jadi kan kita ini selama ini apa? Terlalu ngelirik sana, ngelirik kiri, ngelirik depan, ngelirik atas. Jadi hidupnya ngaco. Nggak pernah menyelami, saya ini kayak begini, kekuatan yang Allah beri segini, berarti jalur takwa saya ke sini, saya urus anak saya yang benar, yang ini masih bandel, nggak apa-apa, saya harus bangun malam. Itu karena apa? Kesuksesan bukan di dunia yang dipoto kemudian disebar ke media sosial terus kita disebut orang hebat, bukan itu. Ketika diadili oleh Allah, bapak lulus masuk surga itu. Jadi jangan banding-bandingkan. Bapak mah enak keluarganya, saya kalau gitu bapak stres. Nah, keluarga kita masing-masing ya, kita bahagia dengan model masing-masing, itu namanya teman sesungguhnya. Mari jamaah masjid ini jangan apa bandingin anaknya dengan anaknya, anaknya dibandingin aja marah. Ya. Jadi ar-ridha bil qalil itu artinya itu Pak, jangan ngenes, tapi apa? Apapun yang sekarang ada, tugas kita apalah berjalan menuju takwa dengan jalan itu. Banyakin belajarnya, banyakin dengar, banyakin berpikir. Karena semua yang kita lakukan di dunia sebagai penutup adalah kalimat yang keempat dari Ali radhiyallahu an adalah semua ini adalah al-istidad. Ini semuanya persiapan. Ini bukan finish, ini semuanya persiapan untuk menuju yaumir rohil, hari yang lebih berat lagi dari hari ini. Kalau di sini aja bapak banyak ngeluh karena anak, ngeluh karena istri, nggak pernah ngeluh karena diri sendiri. Kalau ngeluh karena diri sendiri kemudian belajar menjadi hebat, ya hebat. Mari kita berjuang menjadi takwa. Sadari hari ini takwa saya berapa, nanti masuk Ramadan saya harus naik level takwanya. Biar apa? Kita akan semuanya bahagia. Kalau kayak gini semua kaum muslimin menang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.